Selamat siang Sobat Obsesi, ketemu lagi dengan kami di acara Obsesi, obrolan sehat masa kini. Saya Reta Purba akan membahas tentang perilaku bersih hidup sehat. Saya ditemani dengan Bapak Ridwan yang menjadi narasumber kita siang ini. Selamat siang Bapak Ridwan. Selamat siang juga Ibu Reta. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke. Ya Bapak, kita langsung saja ya, tentang pembahasan perilaku hidup bersih sehat gitu ya Pak ya, PHBS ya. Ini yang kita bahas adalah PHBS di tempat kerja ya Pak ya. Mungkin ada beberapa masyarakat kita, Sobat Obsesi yang sudah tahu tentang PHBS ini Pak, tapi yang di tempat kerja mungkin hanya sedikit yang baru tahu. Apa itu Pak PHBS di tempat kerja? Saya tanya dulu ya, Ibu sehat juga hari ini ya? Sehat Pak, saya sehat hari ini. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan dengan memandang saya Ibu jadi sehat. Amin. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu adalah perilaku yang memiliki kesadaran dari diri kita untuk bisa menolong dirinya sehingga dia itu bisa hidup sehat. Dan kalau sudah bisa menolong dirinya hidup sehat, maka dia juga akan memiliki rasa menolong dengan lingkungan kerjanya dan masyarakat sekitarnya. Itulah yang dimaksud dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan di sana ada yang namanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi itu adalah upaya untuk memberdayakan para pekerja, ya, sehingga kita itu nanti lingkungannya menjadi produktif. Itu ya, maka kita harus gerakan namanya PHBS di tempat kerja seperti itu. Oh iya, jadi tujuannya meningkatkan produktivitas di tempat kerja ya Pak ya. Betul Bu. Oke. Pak, PHBS itu kan ada banyak butir-butirnya ya Pak ya. Salah satunya itu kan ini kalau yang karyawannya laki-laki suka merokok gitu ya Pak ya. Bagaimana itu Pak? Karyawan yang merokok ini di tempat bekerja, apakah itu sehat Pak? Oke, yang kita tahu tadi bahwa ada manfaat yang dari PHBS tadi kita disebutkan, mungkin saya akan tambahkan. Jadi pekerja itu nanti kalau sudah melaksanakan PHBS, maka dia tidak mudah sakit ya Bu. Salah satunya nanti kita akan lihat apakah dia biar nggak sakit itu seperti apa ya. Terus tadi kita udah bahas produktivitas meningkat. Ya. Karena dia itu sehat, maka nyari duitnya pasti kuat ya Pak ya, semangat gitu ya Pak ya. Terus kita juga nanti kalau udah sehat, ya kan, kita nggak mudah sakit. Yang kita tahu, oke lah kita di cover oleh BPJS Pak. Nggak ada asuransi lain ya. Nah kalau kita memang nanti di cover BPJS, oke lah. Tapi ongkosnya ke sini itu kan perlu biaya. Iya betul. Kasian. Jadi pendapatan kita itu, bayangkan kalau sehari untuk menjenguk bisa 50.000 atau nanti kita misalnya kalau sakit bisa sampai 10 hari atau seminggu itu bisa lain urusan. Terus dengan PHBS lingkungan tempat kita kerja kita juga jadi lebih bersih. Nah, bagaimana dengan merokok? Ternyata merokok itu hanya sekedar menghilangkan rasa stres. Ya, jadi kalau saya juga dulu pernah ya merokok. Tapi sekarang alhamdulillah sudah berhenti dan ternyata kita pada saat merokok ada masalah di lingkungan kerjanya, sebelumnya kita merokok ya, waktu hilang, terus pengeluaran juga hilang. Bayangkan berapa sekarang harga rokok Bu? Iya mahal ya Pak ya rokok Pak ya. Jadi kita juga kayak pengalaman aja ya, jadi nanti di masa tuanya itu kita nanti ada penyakit yang kita timbulkan dari yang rokok. ditimbulkan oleh rokok yang memang tidak sekarang. Iya betul. Bahaya rokok. Nah, bahkan sampai 10 tahun 20 tahun ke depan baru timbul gejala akibat rokok itu ya Pak ya. Ya itu ada diagnosa karena rokok ya. Tiba-tiba dia stroke. Stroke karena ada penyumbatan ya. Bahasa Arabnya. Terus dampak psikisnya juga ada. Dia tuh jadi dengan merokok dia itu merasa dia tuh udah tertolong dengan rokoknya. Padahal rokok itu hanya sementara. Yang membuat dia itu hanya menghilangkan rasa sementara, tapi sebenarnya masalah itu jadi lebih banyak karena dia memikirkan sementara. Seperti itu. Oke ya Pak ya. Hubungan sehat
PHBS dengan minum air putih apa, Pak? Oke Bu, kita tahu air putih itu memang banyak manfaatnya ya, karena dia itu benar-benar air yang murni. Apalagi air yang dari pegunungan ya, itu udah pasti manfaatnya banyak, terutama yang mengandung mineral. Karena tubuh kita juga perlu yang namanya mineral. Betul. Ya itu bisa dibaca lah dengan mudahnya sekarang informasi bahwa kita itu bisa mengakses apa yang manfaat dari minum. Tapi kita belajar dari pengalaman. Kenapa kita butuh minum air putih ya? Jadi saya punya teman ya, dia kerja di luar ya, tapi dia pernah cerita, dia pernah datang ke sini. Itu orangnya tinggi, bersih, putih. Ternyata dalam beberapa tahun dia datang lagi ke sini dengan menggunakan kursi roda. Mohon maaf, wajahnya menghitam. Terus saya tanya, kenapa? Kok bisa begini? Gitu kan. Ternyata memang dia itu seorang pekerja yang bekerjanya itu hingga sampai larut malam. Hingga larut malam itu dia membutuhkan yang namanya bahasanya doping ya. Doping ya. Dia itu boleh mungkin boleh saya sebut air minumnya yang berwarna kuning, terus ditambah lagi dengan susu kental manis, ditambah lagi dengan minuman bersoda. Bersoda ya. Maka kata beliau, dengan minuman itu saya jadi terjaga, terus bisa dengan konsentrasi. Ternyata dengan minuman itu berdampak dengan ginjalnya. Ginjal ya, rusak ginjalnya ya Pak. Dengan bagaimana dengan air putih? Saya jarang minum air putih dan itu adalah bagaimana kita mengambil, ternyata ada hubungan air putih itu dengan sehat. Dengan hidup sehat. Karena bayangkan ibu, kalau ibu minum air teh terus dengan air putih, lebih cepat mana ibu ke toilet? Mohon maaf. Pastinya air putih ya Pak, kalau minum air putih ya. Kalau kita minum air putih itu nggak perlu disaring lagi, bahkan membersihkan. Ya. Tapi kalau ibu minum sirup yang padahal itu sirupnya juga lebih encer, tapi itu pasti lebih lama pipisnya. Karena ternyata air putih itu juga bisa melindungi jantung, karena dia menjadi lebih cepat dan membawa oksigen ke otak. Ya. Jadi itu sekarang kan udah banyak yang orang pakai apa tuh? Botol-botol yang buat air minumnya ya Pak ya. Itu kan. Nah, ada mililiter gitu ukurannya gitu ya Pak ya. Ya itu berarti teman-teman kita tuh udah sadar bahwa minum itu lebih bermanfaat, minum air putih. Artinya dia harus mencapai sekian liter itu untuk apa? Dalam satu hari mencapai 2 liter ya Pak ya. 2 liter targetnya itu. Iya. Nah itu adalah orang yang sudah memiliki perilaku bersih dan manfaatnya air putih di situ ada dan dia tahu dan dia sudah merasakan. Kalau sudah tahu ya Pak ya, kalau sudah merasakan pasti dia lakukan itu ya Pak ya, minum air putih lebih dari 2 liter ya Pak ya. Harus diminum Bu. Jangan kita ngomong di sini buat sahabat obsesi, kurangi yang namanya minuman yang berwarna ya. Pastikan cukup minum air putih lebih banyak. Kalau memang sering minum air berwarna, jangan lupa minum air putihnya. Sekarang kan banyak yang tadi botol-botol itu belilah. Jadi kita nanti ada suatu usaha dan upaya untuk kita tuh memang konsumsi air itu penting. Ya, jadi anak muda ini kan pengen sesuatu yang berbeda ya, dilihatnya berwarna pengen. Tapi boleh juga ya Pak ya, tetap boleh minum yang berwarna, tetapi air putihnya tetap banyak gitu ya Pak ya. Dan kita jangan jadi generasi yang ketinggalan dengan orang lain. Orang lain pada minum, jangan beli. Memang agak mahal Bu. Iya. Berapa itu harganya? Tapi kita harus beli juga lah. Jangan dia beli, kita enggak. Dia sehat, kok kita nggak mau sehat kayak dia. Gitu. Gitu ya Pak ya. Baik, seperti itu Bu ya. Oke, sahabat obsesi, kita akan bertanya lagi nih sama Bapak Ridwan. Oh iya. Pak, di tangan kita ini kenapa sih katanya virus, bakteri ada nempel di sini? Padahal kita kan udah sering cuci tangan Pak. Ya, kita tuh dalam bekerja Bu, pasti ada yang namanya menyentuh sini, menyentuh sana. Apalagi di masa pandemi ini ya, sobat obsesi, bahwa cuci tangan itu sangat penting. Ya, apalagi kita nanti setelah bekerja hingga sampai rumah itu udah harus bertemu orang yang kita sayangi, apalagi itu harus dengan cuci tangan. Dan yang paling penting adalah kita melindungi diri kita, karena dengan kita cuci tangan, kita sehat, kita produktif. Artinya, ya mungkin sobat sudah tahu ya, sobat obsesi, berapa banyak yang ada di tangan kita ini. Iya, yang kita banyak banget ya Pak ya. Ibu
Suka cuci tangan nggak? Oh iya Pak, saya sering cuci tangan. Jadi Saya suka. bakteri, virus yang memang semuanya itu ada di sini. Bayangkan semua yang kita sentuh, terus kita megang gelas kita, terus kita minum. Wah, saya nggak mau. Apalagi ini nanti buat kita bawa pulang. Iya. Dan yang pekerja sobat obsesi yang bekerja di pabrik, ya, apalagi di rumah sakit, itu jangan sampai lewat nggak cuci tangan. Betul ya, jangan sampai nggak cuci tangan, artinya Harus cuci tangan. Karena Iya. awalnya itu dari sini, dari tangan. Betul. Bersihin gitu ya. Tangan tempat kuman. Wajib. Yang menyenangkan buat kumannya karena dia lembab loh Pak. Oh gitu ya, lembab. Ya, Iya. wajib. Wajib memang Pak. Ya sahabat obsesi, jangan lupa cuci tangan ya sesering mungkin. Betul. Di tempat-tempat umum sekarang tempat cuci tangan sudah nggak susah ditemukan ya Pak ya. Sudah banyak yang menyediakan tempat mencuci tangan. Jadi perilaku cuci tangan itu sudah tidak boleh ditinggalkan dan hukumnya wajib. Harus wajib ya Pak. Karena bahkan pulpen yang kita pegang ini ya sudah ada Ada kumannya ya, ada atau virus bakteri ya harus Pak kita ya. cuci tangan kita, bukan pulpen yang dicuci, tapi tangan kita karena kita menyentuh sesuatu itu. Nah ini Pak, kan kita kerja di rumah sakit nih ya. Ada banyak pasien, ada yang sakit juga. Kan kita nggak tahu sekarang terinfeksi Omikron, ternyata dia tidak ada gejala, sehat-sehat saja. Nah, itu bagaimana kita menyikapi hal seperti itu, Pak? Oke, kalau terkait Omikron, itu virus yang memang kita nggak bisa lihat ya. Nah, dalam KMK 413, itu ada yang namanya disebutkan di situ virus mampu bertahan katanya bisa sampai 3 hari. 3 hari. Ya. Jadi kenapa namanya kalau ada orang atau ada perusahaan yang terkena terkontaminasi atau dinyatakan positif, dia lockdown sampai 3 hari. Karena di Permenkes itu disebutkan bahwa dia mampu hidup katanya di permukaan. Di permukaan sehingga perusahaan itu atau unit itu harus lockdown selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu ya harus dibersihkan. Ya, harus disemprot ya Pak ya. Area-area permukaannya. Oh, dibersihkan, dilap aja gitu ya. Area-area permukaannya semuanya dan menghilangkan waktu masa dia hidup mungkin. Iya. Apalagi yang kalau memang ada di tangan kita, ya bersihnya kan cuma dengan sabun ya. Minimal. Yang paling murah itu dengan sabun. Jadi biar tidak sobat obsesi ya, biar supaya kita tidak terjangkit virus, yang penting ada jaga jarak ya, pakai masker dan cuci tangan. Cuci tangan. Untuk yang pekerja rumah sakit wajib, apalagi sebelum sampai rumah maka harus ke kamar mandi dulu untuk cuci tangan. Iya. Seperti jaga itu. jarak yang penting ya Pak ya, karena rame ya di rumah Jaga sakit. jarak. Ini kita udah semeter belum ya? Semeter Pak. Semeter, oke. Semeter kurang. Baik. Oke. Ya. Ada lagi nih Pak yang mau kita tanyakan lagi Boleh, ke Bapak silakan. ini. Biar sobat obsesi tahu semua. Aktivitas olahraga kan perlu ya Pak buat kesehatan ya, termasuk juga dalam butir-butir perilaku hidup bersih sehat itu. Nah kalau kita bekerja, kita kan kurang waktu ya Pak ya, kita pulang udah capek, perginya buru-buru. Nah olahraga yang bagaimana yang kita bisa lakukan Pak? Oke, jadi dalam dunia kerja itu ada yang namanya misalnya sobat obsesi itu seorang kasir misalnya atau seorang bagian pendaftaran. Bayangkan duduknya berapa jam di sana. Ya. Kalau duduk berlama-lama apalagi tidak minum, udah. Nah, bagaimana kita menyikapi kondisi kita seperti itu? Ya paling mudah adalah peregangan. Peregangan ya. Peregangan selama kalau bisa sebelum berangkat kerja itu minimal 30 menit atau pada saat bekerja itu kita ada yang namanya peregangan ya, yang nantinya itu bisa dilakukan dengan sambil duduk. Ya, minimal ya beberapa 12 gerakan. Ya 12 gerakan yang nantinya bisa membantu sehingga urat-urat kita itu tidak kaku. Tidak kaku. Nah itu aktivitas kita memang banyak, tapi paling penting adalah melakukan peregangan. Peregangan misalnya bagaimana pinggang bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, atau kalau bisa nanti para pengelola kantor bisa membuat video yang nantinya itu
memang setiap waktu diberikan pengumuman dilakukan peregangan untuk para karyawan. Ada waktu-waktu tertentu untuk semua karyawannya melakukan peregangan itu ya Pak ya? Betul, betul. Ya minimal sehari bisa 2 kali ya kan, atau dari setiap waktu itu 10 menit juga cukup. 10 menit Dan ya. itu sangat penting sekali. Walaupun sedikit tapi penting. Oke, cukup 10 menit aja ya Bapak ya. Oke, nah ini biar kita tetap sehat dan kuat ya Pak. Apa nih Pak tipsnya di masa pandemi begini? Ya, saya mau tanya nih, Ibu Reta tadi berangkat kerja, sebelum berangkat kerja nih apa aktivitasnya? Saya ibu rumah tangga, tentunya memasak, menyiapkan buat anak-anak. Dan saya sudah sarapan sebelum berangkat kerja. Wah, mantap. Mantap Pak. Sarapannya boleh tahu apa? Tentunya saya karena nasi Pak ya, karena saya nanti makan siangnya baru ketemu makan siang, jadi saya sudah harus makan nasi, ada sayuran, ada lauk pauk. Buahnya saya bawa, jadi nanti jam 9, jam 10 saya merasa lapar, saya makan buah itu Pak. Nah ini contoh yang jawaban dari Ibu Reta sendiri. Iya, itu saya sendiri. Jadi Sobat Obsesi, kalau mau berangkat kerja, pastikan itu sarapan. Sarapan ya Pak. Ya, sarapan. Karena nanti di tempat kerja belum tentu bisa sarapan. Iya. Apalagi di bagian pelayanan. Contoh misalnya di para pekerja yang bekerja di rumah sakit ya, itu pasti melayani sekarang, apalagi pasien udah mulai meningkat ya. Itu sebelum berangkat pasti harus sarapan. Minimal dengan nasi putih dan telur. Artinya dapat karbohidrat dan protein. Protein ya. Contoh nih, kita teman kita di sini, dia itu nggak buru-buru berangkat kerja, terus sampai sini nggak sempat sarapan. Ya. Terus maka pada saat makan siang, saking repotnya juga melayani pasien, makalah dibawa pulang lagi tuh. Nanti aja dia makan di rumah. Salah lagi. Akhirnya dia nggak makan siang, nggak makan lagi. Dan itu dampaknya dia lakukan seperti itu beberapa kali sehingga dia harus dirawat. Akhirnya dia dideteksi dengan tifoid. Tifoid ya Pak ya? Ya awalnya gejalanya badan gemeteran, terus perut mual, kepala pusing. Itu adalah bagaimana kita nggak bisa mempunyai perilaku sehat. Dengan perilaku sehat itu salah satunya adalah makan sebelum bekerja. Iya, jadi harus kita pikirkan dulu ya kesehatan kita yang utama. Kalau kita berangkat kerja dengan perut kosong dan kita tahu ke depan nanti mungkin kita nggak ada waktu untuk makan karena pekerjaan kita mungkin loadnya sangat tinggi, ya kita bijaksana lah menyikapi. Mungkin kita bisa meminum minuman yang cepat ya, atau roti dengan susu itu sangat membantu ya Pak. Bisa, ya, Ibu. kita nggak sempat memasak umpamanya ya. Bisa. Artinya juga kita harus selektif dalam memilih makanan. Ada beberapa makanan bijak ya. Kita sebut makanan bijak. Contohnya kita hindari gorengan, ya, atau kita hindari karbohidrat yang buruk misalnya. Ya apa sih karbohidrat yang buruk? Mungkin teman sahabat obsesi sudah tahu, nanti kita lihat. Terus bumbu makanan juga jangan terlalu banyak yang memiliki rasa yang tinggi itu ya. Jadi itulah kita harus bisa memilih makanan tadi, contohnya dengan buah, dengan susu. Itu baik untuk memulai sebelum kita bekerja. Seperti itu Ibu. Iya Pak ya, kita sudah banyak membahas tentang PHBS ya Pak ya. Ya. Tapi ada satu lagi nih Pak, kurang tidur. Tidur bisa membuat kita sakit, menyebabkan penyakit. Gimana Pak itu Pak? Jadi para pekerja itu sekarang kita kan gini ya, saya juga nggak menyalahi sih ya. Kadang kita habis kerja kita olahraga malam. Padahal itu kita, kalau menurut saya ya, itu yang nggak tahu nanti benar sobat obsesi. Kalau saran saya sih kalau udah waktunya istirahat. Jangan habis pulang kerja kita capek, terus kita olahraga malam yang artinya lari. Karena jantung kita juga harus istirahat. Olahraga malam itu Iya. itu ternyata tidak bagus Ya, menurut saya itu tidak baik. Karena kadang kita hanyut dalam euforia olahraga sehingga menjadi jam 12 tuh udah
kadang-kadang jam 12 harus tidur misalnya, atau jam 10, jam 11 sudah masih belum tidur. Ya artinya jantung juga perlu istirahat, dan beberapa kasus itu memang kita itu jantung itu kita nggak perhatikan, karena dengan tidur cukup itu kita udah sayang jantung kita. Jadi sobat obsesi yang apalagi yang memiliki keturunan, ya benar nggak sih? Ya, Bisa juga ya. bisa. Nah, itu kita harus lebih lagi untuk beristirahat. Iya, penyakit jantung bisa diturunkan, penyakit Mm-mm. hipertensi kayak Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau memang kalau olahraga di malam hari mungkin harus dibatasi, jangan yang membuat energi terlalu terkuras banyak gitu ya Pak ya. Betul. Karena yang kita takutkan itu sekarang adalah bagaimana menghilangi stroke ya, karena gagal jantung. Artinya jantung yang kita forsir ya, dia kurang istirahat bisa menyebabkan stroke. Nah, yang terakhir nih Pak. Ya. Seperti tadi judulnya, materi kita kan di tempat kerja. Mm. Pak. Nah, sekarang apa usaha kita untuk melindungi kita supaya tetap sehat saat bekerja? Ya, tadi kita sudah banyak item-itemnya ya Bu. Semua kalau kita ikuti semua itu ya, itu insya Allah pasti kita bisa. Yang paling penting adalah kita mampu menjalankan istiqomah, terus juga jangan menuruti nafsu makan yang banyak, ya kan? Terus Pokoknya nafsu yang ke negatif ya. Ya, artinya nafsu yang ke negatif tuh yang membuat kita tuh sekarang banyak penyakit memang datangnya dari makanan. Dan nafsu apalagi ya yang nggak mau cukup nggak mau tidur karena nafsu olahraga, itu kan sebagai nafsu juga sebenarnya. Nafsu merokok gitu. Nafsu Pak. merokok, ya kan? Nah, itu yang harus kita coba tahan, bagaimana kita itu tidak dirugikan. Oleh nafsu yang hanya Sementara. Dan puasanya sangat sebentar ya Pak ya. ya, dan kalau kita bicara tentang bagaimana di dunia kerja, maka bagi para pekerja ya sobat obsesi, maka jangan remehkan yang namanya alat pelindung diri. Ya, APD ya. Terakhir, APD itu penting. Contoh misalnya kita pada saat bekerja ke sini mengendarai apa? Kalau mengendarai motor maka gunakanlah jaket. Lalu apalagi? Gunakanlah sarung tangan. Sarung tangannya yang dari kulit ya, kalau bisa. Terus apalagi helm. Jangan, kalau bisa helmnya itu yang full face. Full face. Terus sepatu. Ini kita mulai dari awal aja ya, dari sebelum berangkat. Sepatu. Karena kita ada teman kita di sini juga, dia berangkat dengan memakai sendal, patah jari jempolnya. Dan pada saat bekerja di rumah sakit atau di tempat-tempat kerja, contoh misalnya di pabrik, maka pabrik juga perlu juga Bu N95, karena N95 itu untuk debu, karena dia mampu menahan debu sampai 0,3 mikron. Jadi jangan remehkan kita di tempat kerja. Gue kan masih kuat, gue kan masih muda, enggak gitu. Kalau bicara tentang kesehatan kerja itu nanti kita nih nanti umur 30, 40 apakah masih sehat? Karena perilaku kita nggak sehat, umur 40 tahu-tahu diabetes atau hipertensi, ya kan? Stroke. Apalagi migrain apa ya? Selain migrain apalagi Bu? Vertigo. Nah, itu vertigo bahaya tuh. Sekarang udah jadi penyakit akibat kerja tuh. Vertigo karena ya itu tadi ya, dia kurang tidur, terus terlalu berpikiran yang lebih-lebih. Apalagi masa pandemi ini masalah kita bertambah banyak. Bertambah banyak Bu. Bertambah banyak. Ya, jadi seperti itu Bu. Bahwa yang melindungi kita saat kita bekerja tadi ya semua, dan paling penting adalah ya alat pelindung diri ya. Jangan lupakan alat pelindung diri itu. Contoh yang di dunia mengelas pakai kacamata yang hitam, kadang ada ya kan nggak pakai kacamata. Iya, sesuai kebutuhannya, APD-nya sesuai kebutuhan. Betul. Di tempat kerja disesuaikan dengan apa yang membuat dia tidak sehat. Nah, dilindungi dirinya dimanapun bekerja. Ya, itu aja ya Pak ya. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Ya, terima kasih udah
mengundang saya di sini. Dan yang paling penting ya buat sahabat obsesi, intinya adalah kita harus sayangi diri kita dulu. Kalau kita sayang dengan diri kita, nggak mungkin kita nggak sayang dengan orang lain. Artinya kita tahu apa kekurangan diri kita. Saatnya lapar makan, jangan saatnya lapar ditahan. Itu udah panggilan alam. Ya jangan ditahan. Waktunya, oh udah kode kan, kode alam. Dia harus makan, Bu. Dan itu jangan ditahan. Karena kenapa? Itu kesempatannya cuma sekali. Pada saat makan, dia lapar, udah makan. Kalau dikasih lupa gimana? Jadi kembung, jadi nggak Iya. nafsu makan, ya Pak Iya. ya, jadi nggak selera makan. Kalau dia nggak dikasih lupa makan, udah pasti sakit. Nah, itu setidaknya kita harus tahu diri kita bahwa kita ada yang menggerakkan. Dan kodenya adalah bahwa tubuh pasti minta. Yang namanya gua harus sehat, gua harus bersih, pasti tubuh minta. Cuma aja kita nggak peka. Padahal sudah ada sinyal ya. Udah ada Pak, ya, sinyal. alami. Alami itu yang dianugerahkan kepada kita. Iya. Oke Pak, Oke. terima kasih Bapak sudah hadir di sini dan Oke. sudah menjelaskan tentang PHBS. Bahkan Oke. tadi kita membahasnya bukan hanya di tempat kerja ya Pak, tapi untuk seluruh sobat obsesi di rumah. Sobat obsesi, sampai di sini acara kita siang ini. Sehat terus dan tetap semangat. Salam obsesi, Sesi obrolan sehat masa kini.